Teknik SP MED disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada pembawa acara yang kami hormati, Bapak PLT Kepala BPPP NPP Pertanian yang saat ini diwakili oleh Bapak Hedi Holidin sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Yang kami hormati Bapak Mulyono SSM NPD, beliau adalah Koordinator Penjaminan Mutu Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan BPPP NPP Pertanian, Kepala Ketua Pengembang Departemen yang saya hormati Widya Suara, Pengembang Teknologi Pembelajaran, teknisi, dan yang kami banggakan panitia dan ibu bapak yang hormati peserta pelatihan pelatihan upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK Pertanian yang berstandar industri. Ibu dan bapak yang hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam kondisi sehat, walafiat, dan aman, sejahtera. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa memulai lagi kegiatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak PLT BPPP Pertanian yang saya hormati, izinkan pada saat ini kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan ini. Ibu dan Bapak saya hormati, kegiatan ini alhamdulillah pada tahun 2021 kita sudah bisa melaksanakan pelatihan secara tatap muka, karena di mana sebelumnya ketika kita dalam kondisi pandemi COVID-19 kita melaksanakannya secara daring, atau pada tahun 2021 kita sudah memulai juga, walaupun itu masih blended ya antara daring dan luring. Alhamdulillah sejak awal 2021 kita sudah bisa memulai ini angkatan upskilling, reskilling angkatan pertama, tapi sebelumnya kita sudah mengundang ibu bapak dari SMK seluruh Indonesia untuk beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ibu dan bapak saya hormati, sebagai dasar hukum kegiatan ini pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian Impres Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2002 tentang penerapan kurikulum merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Itu sebagai dasar hukum yang kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan ini. Ibu dan bapak saya hormati, ada pun beberapa tujuan atau harapan yang ingin kita capai melalui kegiatan ini. Pertama adalah kami ingin meningkatkan kompetensi profesional guru terkait dengan teknis, kejuruan sesuai bidang keahliannya yang terstandar dan terbarukan sesuai dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kemudian pada tahap pertama ini, pada angkatan pertama ini kami mengundang 75 orang, terdiri dari 3 kompetensi, yaitu dari agribisnis tanaman dan kehutanan, kemudian agribisnis peternakan dan agribisnis perikanan. Jadi masing-masing kompetensi kita undang 25 peserta. Perlu disampaikan bahwa pada hari ini, pada pagi hari ini kita yang kita undang ini baru datang atau baru berkumpul dengan kita sejumlah 69 orang. Jadi dengan tadi kalau kita undang 75 itu berarti masih ada 6 orang yang masih dalam perjalanan. Kita doakan
Semoga ibu bapak yang sedang dalam perjalanan menuju kampus ini diberikan kelancaran di perjalanan dan bisa berkumpul secepatnya dengan kita semua di sini. Ibu dan bapak yang saya hormati, selama ibu bapak di kampus ini, ibu bapak akan mengikuti proses pembelajaran selama 240 jam dengan uraian materi pokok 231 JP, di mana diantaranya adalah untuk materi pokok ini ada fondasi materi yaitu 46 JP, teaching factory dan project based learning itu 58 JP, kemudian ada perencanaan dan presentasi implementasi tentang PJBL di sekolah itu 8 JP, kemudian nanti ibu bapak akan masuk di dunia industri melalui magang industri selama 80 JP. Kemudian ibu bapak juga akan diakhiri di industri nanti dengan uji kompetensi selama 32 JP. Kemudian penunjang selama kegiatan ini ada 5 JP, terdiri dari evaluasi penyelenggaraan 1 JP, pretest dan post-test 2 JP, dan penyusunan RTL 2 JP. Ibu dan bapak selama ibu bapak di tempat ini akan didampingi oleh fasilitator, teknisi, dan narasumber yang berada di lingkungan BPPP Bupati Pertanian ini. Kemudian ibu bapak selama kegiatan ini mohon menjaga protokol kesehatannya untuk di dalam ruangan, terutama masih terus menggunakan masker ya, kemudian jaga jarak dan selalu sering cuci tangan agar kita semua diberikan kesehatan. Dan selama di sini ibu bapak tidak perlu lagi harus menengok rumah sakit gitu ya. Kemudian walaupun itu terpaksa, seandainya ibu bapak memang ada yang dirasa kurang nyaman, kurang sehat ya dengan kesehatannya, di balai ini kami memiliki balai pengobatan klinik ya. Di belakang gedung serbaguna ini biasanya beroperasi atau dibuka pada pukul 1 atau setengah 1 sampai nanti berakhir sekitar setengah 3. Mudah-mudahan ibu bapak bisa memanfaatkan fasilitas. Kemudian selain daripada itu, kami juga tersedia dengan fasilitas olahraga ya. Ada untuk gym ya, untuk olahraga dan sepeda juga. Tapi jumlahnya memang tidak sebanyak ibu bapak yang ada di sini. Nanti kalau mau berkenan menggunakan sepeda ya bergantian ya. Tapi bagi yang suka futsal ada ya, ada lapangan futsal yang bagi bapak-bapak gitu ya, silakan untuk menjaga kebugaran selama di tempat ini, karena dengan padatnya kegiatan ibu bapak harus mengimbangi antara kegiatan ini dengan olahraga dan istirahat. Itu saja mungkin ibu bapak. Mohon juga ini perlu kami tekankan bahwa di asrama atau di dalam kamar ibu bapak diberikan sarana untuk minum kopi, teh, dan gula. Itu mohon disesuaikan ya penggunaannya, karena masing-masing orang hanya diberikan hanya 1 per hari. Kalau 1 kopi, 1 teh ya, yang dalam saset itu. Kemudian gulanya juga mohon ini diatur, karena memang ada yang suka gula gitu ya, ada yang tidak suka gula, tapi tetap itu disesuaikan penggunaannya sesuai dengan jatahnya masing-masing. Jangan sampai nanti minta tambah gitu ya, karena memang kita sudah sediakan sesuai dengan jumlah yang ada gitu ya, sesuai dengan kesepakatan kami dengan pihak ketiga. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan kepada yang terhormat Bapak Hedi Holidin sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Pada dasarnya nanti mohon memberikan pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan selama mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya arahan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Hedi Holidin SPLSI. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat ya. Belum sarapan ini ya. Siapa yang belum sarapan? Sudah semua? Kebagian lauknya? Oh iya, alhamdulillah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Mulyono, Koordinator Peningkatan Fasilitas Dengan Mutu dan Penyemayan Mutu. Lalu Pak Husni, Subkor di penyelenggaraan. Lalu Bu An yang paling cantik di depan, Subkor evaluasi. Nanti akan sedikit ketemu Bapak Ibu. Lalu sebelah ujung sesepuh kita Pak Iskandar, Ketua Pengembang dari Agritanhut. Sama nggak Pak? Enggak ya. Lalu ada di depan sebelah kanan Pak Karyawan, ini Widasuara di Perikanan, nanti Bapak Ibu sering ketemu. Yang kedua Pak Wawan, Widasuara di Agritanhut. Yang ketiga Pak Bagus, ini PTP di Perikanan. Lalu yang tengah Pak Nanang, yang di Agritanhut, Widasuara Pasar juga. Yang tengah kelima Pak Mujono, Ketua Pengembang di Peternakan, Divisi Peternakan. Nanti Bapak Ibu Peternakan akan sering bertemu dengan beliau. Yang keenam Pak Laude, ini Ketua Pengembang dari Perikanan, Divisi Perikanan. Dan yang ujung Pak Suparno, Widasuara di Agritanhut. Satu lagi Pak Kurip Santoso, di belakang ada, itu Widasuara di Peternakan. Dan yang lainnya di sekitar Bapak Ibu adalah nanti panitia yang akan menemani Bapak Ibu selama kegiatan di sini dan di tempat lain. Kenapa di tempat lain? Ada yang sudah paham belum? Sudah paham ya? Jadi bawa bajunya sudah bisa bergantian tempat maksudnya. Jadi tidak usah malu misalnya baju yang sama dipakai pada hari yang berbeda, tapi tempatnya ada yang berbeda. Tahu aja. Baik, Bapak dan Ibu saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan kondisi sehat walafiat, diberikan nikmat yang tiada taranya bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini saling silaturahmi. Yang sudah pernah ke sini mengulang kembali, yang belum pernah berarti mengulang kembali nanti harapannya. Bukan aminnya kenceng. Ya, harapannya mengulang kembali nanti, jadi bisa bersuara kembali, bisa bertemu kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini memang tadi Pak Husni sudah sampaikan, kita sudah ke tahun ketiga ya Pak Husni ya, dari 2020, 2021, 2023. Kegiatan ini memang menjadi sasaran utama yang ada di sasaran nasional. Itu termaktub dalam Renstra kita, Renstra Kemdikbud. Kemarin kita sudah mengumpulkan industri dan mitra-mitra kita untuk tadi bersinergi pada saat diklat ini, sehingga nanti Bapak Ibu memperoleh output yang memang menjadi harapan nasional, menjadi harapan Bapak Ibu menjadi agen perubahan di sekolah Bapak Ibu. Dan ini juga di tahun ini alhamdulillah kita sedikit ada improvisasi atau berkreasi. Jadi beberapa yang awalnya 2 tahun ke belakang upskilling dan reskilling itu hanya khusus untuk SMKPK, tahun ini kita dimixkan. Karena kalau memang dengan kondisi anggaran yang memang COVID, kalau kita paksakan khusus SMKPK, yang lain kapan? Tidak akan pernah kebagian. Makanya kita mungkin coba mixkan, mudah-mudahan Bapak Ibu tadi saya sampaikan sebagai agent. Agent itu hanya orang-orang tertentu, orang pilihan yang nanti menjadi agent kita untuk menyampaikan ke guru-guru yang lain. Dan ilmu ini memang sifatnya terbatas untuk yang luring, tapi nanti Bapak Ibu bisa membuatnya tidak terbatas disampaikan ke teman-teman guru yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selama di sini mungkin tadi saya disampaikan Pak
Pak Husni, memang kalau di Cianjur alhamdulillah masih level 1, cuman tetap kita harus waspada. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan ya sudah harus menggunakan masker lagi, baik itu di dalam maupun di luar, di Instagramnya. Jadi Bapak Ibu, selama kegiatan dari sekarang sampai nanti di lokasi yang berbeda juga tetap prokesnya tetap dijaga. Bapak Ibu yang hormati, kegiatan ini memang didesain untuk Bapak Ibu pada akhirnya akan memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan, dan hasilnya tidak hanya pengetahuan dan keterampilan tadi, tapi memberikan dampak yang positif bagi sekolah dan lingkungannya. Dan nanti mungkin Bapak Ibu akan dihadirkan suatu project based learning yang akhirnya akan Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu, atau product based training. Itu nanti akan Bapak Ibu pergunakan selama Bapak Ibu masih mengajarkan atau kompetensi yang Bapak Ibu akan ajarkan ke peserta didiknya. Karena ini eranya sudah implementasi kurikulum merdeka, jadi tetap di materi yang nanti upskilling akan mencerminkan kaidah-kaidah dari implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya adalah pelajaran Pancasila, lalu yang lainnya adalah pengenalan atau implementasi kurikulum merdeka. Jadi pada saat di sini memang nanti lebih banyak ke pedagogis dan pengetahuan kompetensi pedagogisnya, produktifnya itu masih di taraf dasar atau sudah implementasi tapi masih belum langsung dipergunakan di perusahaan. Nah, setelah Bapak Ibu diklat di sini, nanti implementasinya adalah tadi ketemu dengan pihak industri dan mengenal budaya industri seperti apa, mengimplementasikan nanti pada saat Bapak Ibu mengerjakan RTL dan menjadi suatu bagian tugas yang akan nanti Bapak Ibu kerjakan di sekolah. Jadi tuntutannya banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu waktunya juga tidak sebentar, dia hanya 14 hari. Ini 1 bulan Pak ya? Atau mau ditambah lagi Pak? 1 bulan lebih. Karena ada beberapa 3 tempat ya di sini di industri sama nanti UKK juga tergantung industrinya. Ada UKK juga. Ini menjadi bagian rentetan kegiatan. Jadi pesan pertama adalah tetap jaga kesehatan. Caranya banyak konsumsi multivitamin. Sudah ada di tasnya ya multivitaminnya? Cukup, jangan dari sini nanti masih ada waktu di daerah. Masker juga sama, tetap harus Bapak Ibu prioritaskan. Lalu kalau ada yang punya riwayat kurang sehat, dilaporkan, jangan didiamkan. Nanti kalau ada apa-apa kita jadi nggak tahu, dibicarakan saja dengan salah seorang panitia dari tim kami di depan, biar itu jadi sama-sama tahu. Tidak akan dibocorkan Bu, tidak akan menjadi hal yang aib, tapi sebagai kita preventif ya. Nanti kalau ada apa-apa atau ada kejadian yang memang biasanya terjadi tapi orang lain tidak paham, itu kita paham. Terus yang kedua, selain kesehatan, Bapak Ibu jaga fisik sama rohani. Jadi jangan lupa asupan, tapi juga tetap Bapak Ibu bisa beraktivitas dengan banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu selama kegiatan ini dan sampai tuntas itu tetap diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menyerap ilmu, menyerap keterampilan, dan bisa menjalankan kegiatan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, di sini sebetulnya ada fasilitas olahraga. Bapak Ibu bisa pergunakan, dan setiap hari Jumat juga kita ada senam pagi. Cuman mau waktunya jam 7 sampai jam 8. Kalau berkenan Bapak Ibu bisa jalan-jalan dulu sedikit senam, lalu setengah 8 sudah balik lagi ke ganti baju, itu juga mungkin masih bisa. Tapi bila memungkinkan, kalau memang hobi bergerak, kita siapkan untuk setiap hari Jumat ada senam. Lalu yang keempat, jaga komunikasi, jaga koordinasi dengan sesama, terutama di satu jurusan, satu bidang. Karena mungkin dari satu bidang akan dipecah lagi ke beberapa industri yang tersedia. Jadi tidak satu industri, satu jurusan.
Ada kemungkinan cuma ada beberapa orang di satu industri karena memang tidak semua industri bisa menerima banyak orang. Jadi hanya sebagian atau hanya 5, hanya 10 maksimal biasanya. Nah itu nanti tetap jaga komunikasi, jaga koordinasi, dan nanti kita akan coba range untuk acara setiap acaranya. Kita sudah komunikasikan dengan para pemangku kebijakan di industri. Bapak Ibu akan mendapatkan apa, lalu materinya apa, sampai semua yang sudah kita susun bersama di Jogja waktu itu kita sepakati bersama. Yang kelima, mohon komunikasi dengan sesama jangan sampai menjadi gibah. Kenapa? Karena memang varietas tempat industri, varietas tempat penginapan itu tidak terstandar yang ada di kita. Kalau Bapak Ibu sekarang standarnya sama di kita, tapi nanti Bapak Ibu akan dapat penginapan yang berdasarkan tempat memang itu yang terbaik misalnya. Jadi jangan menjadi sesuatu penghalang. Yang penting tadi fokusnya adalah apa yang kita dapat di industri itu. Untuk tadi yang nomor 1 dan 2 menjaga kesehatan dan tadi kenyamanan selama habitat itu menjadi hal penting, tapi bukan menjadi terpenting. Jadi itu sama-sama support. Jadi mohon nanti apabila hal-hal yang memang mengganggu sekali sampaikan ke kami. Sampaikan kurang apa atau lebih apa, tapi biasanya kalau lebih dilewatkan ya. Biasanya, tapi di tempat yang lain atau di sini singgah lainnya. Nah itu mohon kerjasamanya, informasikan kami apabila ada hal-hal yang tadi kurang berkenan, disampaikan kepada kami sebaik-baiknya. Karena insya Allah di antara kegiatan kita akan ada visiting atau monitoring Bapak Ibu gimana kondisi di industri atau di tempat magang. Bila ada sesuatu hal yang urgent, nanti akan kita siapkan kontak person di masing-masing tempat ya Pak. Nanti ada penghubungnya, narahubungnya di masing-masing tempat untuk menjaga komunikasi sama koordinasi tadi. Karena kenapa? Bapak Ibu di sekolah sudah diberikan ke kami, ya, melalui surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Sekolah. Yang kedua, kita juga menitipkan Bapak Ibu ke industri. Kita koordinasi kerjasama dengan industri juga tidak mudah, karena mereka juga hitungannya adalah apabila gagal produk itu bukan hal yang kecil, tapi hal yang merugikan banyak bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu mungkin jaga tertib di sana, ikuti aturan di sana, yang sekiranya itu menjadi budaya industri kita ikuti, karena itu menjadi bagian proses produksi mereka di sana. Dan ketujuh, bila di sana mewajibkan menggunakan atribut yang disesuaikan di sana, kalau memang disediakan kita pergunakan. Karena memang mereka juga harus ada standar ya, standar minimal untuk di perusahaan. Nah, itu menjadi acuan kita. Nah, itu sebenarnya salah satu dari budaya yang akan diajarkan dari industri. Ini menjadi cerminan bahwasanya kita dalam sesuatu hal mengerjakan kompetensi khususnya di keterampilan, prasyarat minimum misalnya pakaian, lalu alat pelindung K3 lah istilahnya, itu harus terpenuhi. Nah seperti itu memang nanti akan terbiasa oleh Bapak Ibu menjadi budaya yang akan diterapkan di sekolah. Yang ke-8 banyak ya. Yang ke-8 di masing-masing industri juga nanti ada kontak personnya. Nah, nanti mohon Bapak Ibu bisa berkomunikasi dan berkolaborasi serta berkoordinasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Ya, karena ya tadi hubungan baik itu jangan sampai rusak karena sesuatu yang kecil yang memang sebenarnya sih tidak terlalu besar gitu kan. Masalah komunikasi, mohon jaga komunikasi sesamanya. Ini sebenarnya pengalaman yang ketiga, jadi memang saya tadi wanti-wanti kalimatnya dipesankan, mohon ini menjadi bagian prosedur kita, karena memang untuk menjalin kerjasama itu tidak mudah, menjaga lagi memelihara lagi kerjasama juga tidak mudah. Hal ini juga menjadi cerminan untuk sekolah, khususnya SMK, karena SMK itu sudah wajib ya
link and match-nya harus punya mitra industri. Ini bisa dijadikan benchmark Bapak Ibu yang tidak usah dibiayai sekolah. Industri-industri yang nanti Bapak Ibu akan tempati itu bisa menjadi salah satu industri mitra yang akan dibangun dengan sekolah. Silahkan, kita tidak melarang. Walaupun sudah dengan kita, tapi Bapak Ibu juga boleh membangun kerjasama dengan mitra kita yang ada nanti atau tempat Bapak Ibu magang. Pengalaman kemarin memang banyak yang masih berhubungan dengan sekolah dengan industri, dan alhamdulillah masih salah satunya masih bisa dipakai adalah bisa menjadi tempat magang bagi siswanya, juga bisa menjadi tempat magang gurunya untuk benchmark kompetensinya. Yang ketiganya adalah bisa menjadi referensi alat. Beliau atau para perusahaan ini beli alatnya di mana? Kadang-kadang di daerah agak kesulitan untuk membeli alat yang sama, yang fungsi yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah ini jadi tetap tadi menjaga komunikasi sama kolaborasi tadi dijaga, karena memang kita sama-sama membutuhkan. Sekolah juga membutuhkan, kita juga membutuhkan. Dan pengalaman kemarin banyak juga sekolah yang menjadi mitra sampai produknya juga bisa menjadi bagian produk di sana. Itu salah satu positifnya dari hasil yang diklat luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendapat pulang ilmu pengetahuan serta keterampilan, juga ada hal-hal lain yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang nilainya kalau diuangkan itu sangat tinggi sebetulnya. Misalnya dari kolaborasi dengan industri, lalu dapat mitra-mitra yang lain. Ini menjadi agen kami bagi sekolah Bapak Ibu. Lalu yang berapa bunyi? 9 ya? 9. Banyak ya? Banyak ya? Tapi jangan-jangan sudah ke 9 sudah lupa semua tadi. Yang 9 tetap tadi Bapak Ibu, selain tadi sudah koordinasi dan kolaborasi dengan industri, kita nanti yang terakhir yang 9 harus tertib administrasi. Di awal di surat juga kita sampaikan Bapak Ibu segera memesan tiket untuk berangkat dan pulang dan diserahkan ke kami. Karena kenapa? Karena masa peak season sekarang ini kan harganya tergantung ya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mau pulang besok baru pesen sore ini, gak taunya habis. Nah ini juga berpengaruh terhadap kita, karena harus menanggung Bapak Ibu, apalagi ini kalau Bapak Ibu posisinya nanti di industri. Di industri itu berarti harus menanggung hotel, harus menanggung konsumsinya. Nah itu di kita memang tidak terwadahi untuk plus tambahan hari. Jadi disesuaikan dengan waktu yang sudah kita tetapkan bersama. Jadi oleh karena itu mungkin tertib administrasi tadi, administrasi baik dari surat menyurat, surat tugas, dan yang lainnya juga tadi tiketing secara pemesanan tiket harus didahulukan. Jangan sampai nanti kalau ada hal-hal yang tadi terjadi itu di luar kewenangan kita, jangan sampai Bapak Ibu sendiri yang menanggung akibatnya. Oke, 9 udah banyak ya. 10-nya nanti tambah lagi nanti di WA group. Oke Bapak Ibu, jadi intinya selamat bergabung dengan BB PPMPP Pertanian Cianjur. Mudah-mudahan selama kegiatan upskilling dan reskilling Bapak Ibu bisa menambah ilmu, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan, yang jelas menambah persaudaraan Bapak Ibu ya. Mumpung saudaranya banyak, curhatnya curhat yang positif. Oh di sekolah saya ini kemarin TEPA ini gak jalan, ada punya solusi gak? Ada punya pengalaman tidak? Nah itu seperti itu dimanfaatkan mumpung ketemu narasumber-narasumber handal dari setiap sekolah. Karena pengalaman itu tidak digali oleh sendiri, tapi bisa berasal dari orang lain yang sudah menjalankannya. Oke Bapak Ibu, mungkin kalau lama-lama nanti ngantuk nih. Oke, mungkin pesan terakhir selain tadi 9 pesan tidak sedikit jadi 10. Selama kegiatan Bapak Ibu, memang kita butuh input dari Bapak Ibu
Jadi setiap kejadian walaupun dari kemarin sudah mulai banyak komplain di keluhan peserta, tapi insya Allah kita cepat tindak lanjut secepatnya, bisa kita atasi secepatnya. Memang itu menjadi bagian reaksi cepat kita yang bisa dilaksanakan. Kalau misalnya bangunannya kurang tinggi harus ditingkatkan, itu nggak bisa. Terus angkat tangan silakan aja cari di ruangan yang lain gitu. Karena itu nggak bisa, karena ada proses ya. Kalau misalnya tadi pintunya tidak bisa ditutup, airnya tidak bisa dimatikan, lampunya nyala terus tidak mati-mati, atau kasurnya bolong, nanti kita usahakan. Ya, sudah berapa banyak yang komplain dan sudah teratasi? Sudah ya? Berarti sudah. Kalau saya ini kan sudah. Lalu yang tadi fasilitas sepeda memang kita tidak banyak. Jadi mohon pengertiannya secara antri, secara bergantian istilahnya. Silakan saja itu punya bersama, tapi mohon dijaga karena memang maintenance sepeda kemarin kita agak terlewatkan. Mudah-mudahan di tahun ini bisa tambah lagi. Tapi kalau orang pertanian jalan itu sehat katanya ya. Sehat ya Bapak Ibu ya, daripada tiduran. Jadi masih sehat jalan, insyaallah. Ini mungkin nanti Bapak Ibu akan orientasi kampus ya. Yang paling jauh itu ada dua. Dari sini ya, dari Gator Utama ada peternakan sama perikanan. Adanya di ujung. Tapi yang jauh itu nikmat lah. Nikmat tidak terganggu oleh suasana di depan. Jadi benar fokus belajar. Oke Bapak Ibu, dengan izin Bapak Ibu semua, mohon maaf ini tadi saya lupa menyampaikan Pak PRT dari Pak Husni sudah menyampaikan. Pak PRT posisi sedang di Jakarta, sedang koordinasi tentang Harteknas. Nah ini juga salah satu kebanggaan kita di vokasi. Hari Teknologi Nasional rencana Agustus tanggal 7 kalau 1 jam 8 ya. Itu nanti akan kita adakan Hari Teknologi Nasional. Ini akan memunculkan semua produk-produk vokasi, baik itu di balai, di perguruan tinggi atau di politeknik dan di SMK. Ini nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, ya, itu bisa mengunjungi. Tapi rencananya memang masih akan dilaksanakan di Jakarta rencananya kegiatannya. Mudah-mudahan sih tidak ada halangan. Dan kemarin kami pertanian dan BMT sudah berhasil mengadakan vokasi berkolaborasi. Kemarin itu 3 hari Kamis Jumat Sabtu ya Kamis Jumat Sabtu di BMTI kita sudah mengadakan beberapa show up atau kita mengadakan pameran produk dari masing-masing sekolah. Kebetulan kemarin baru 10 sekolah SMK dan 10 industri mitranya yang kita bawa dari pertanian. Nah kalau Bapak Ibu sudah punya produk unggulan, sudah dipasarkan dengan masif atau dengan sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, itu kabari kami biar bisa kami bantu eksplor atau bantu boomingkan juga, bantu untuk memasarkan juga. Kita adalah mitra, kalau mitra itu saling membantu. Jadi kalau apa-apa yang Bapak Ibu rasa butuh bantuannya untuk kita sebarkan, kita akan bantu sebarkan. Karena memang di sini tidak hanya skup nasional, tapi juga kita punya mitra-mitra luar negeri kayak Korea, Belanda, Jerman. Itu salah satu mitra kita untuk bisa membantu memasarkan atau membantu menginovasikan produk yang dari sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya cukup. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kompetensi upskilling reskilling bagi guru pertanian dengan link and industri atau berstandar industri dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti yang diharapkan. Dan Bapak Ibu nanti juga akan berpergian, maksudnya akan menjadi agen kita sampai nanti ke sekolah, itu menjadi agen kita yang memang yang luar biasa. Itu mungkin saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.